Saat kristal iblis dan benda-benda spiritual dimasukkan ke dalam tungku pil, segera ada suara menggelegak di dalam, dan sedikit kabut keluar darinya. Su Han melihatnya, dan melihat hal-hal spiritual mulai mencair, tetapi kristal iblis masih utuh. Benar saja, dibutuhkan setidaknya setengah jam untuk melelehkan bahkan kristal iblis tingkat pertama dengan api dari tempat ini. Kecepatan ini terlalu lambat. Su Han menggelengkan kepalanya. Matanya berkedip, tangannya gemetar, dan energi naga segera keluar. Dengan penyerapan kristal iblis sebelumnya, Su Han kini telah mengembangkan 17 meridian, yang jauh lebih kuat daripada yang disebut 10 urat naga di puncak benua Longwu. Jumlah besar pembuluh darah naga tidak hanya mewakili peningkatan kekuatan, tetapi juga peningkatan energi naga, yang memungkinkan pembudidaya memiliki kemampuan untuk melanjutkan pertempuran. Dibandingkan dengan seorang pembudidaya yang memiliki 10 urat naga dan 8 urat naga, bahkan jika keduanya memiliki kekuatan tempur yang sama, seorang pembudidaya yang memiliki 10 urat naga pasti akan bertarung lebih lama daripada seorang pembudidaya yang memiliki 8 urat naga. Poin yang paling penting adalah, semakin banyak pembuluh darah naga, semakin banyak darah yang disimpan, dan semakin banyak darah, semakin kuat kekuatannya. Satu langkah kuat, inilah perbedaan antara seorang jenius dan seorang kultivator biasa. Untungnya, aku telah mengembangkan 17 vena naga. Jika tidak, bahkan 10 vena naga puncak di benua naga bela diri tidak akan mudah untuk memperbaiki pil roh kuno seperti itu. Gumam Su Han. Dia menarik nafas dalam-dalam, gas naga bergetar dan bergabung menjadi api bumi, dan api bumi segera meningkat. Kristal iblis di tungku pil juga mulai meleleh karena nyala api yang kuat. Dalam sekejap mata, 10 menit berlalu. Energi naga Su Han terus mencair ke dalam api bumi, dan kristal iblis serta benda-benda spiritual itu semuanya telah meleleh menjadi cairan spiritual. Sekarang adalah waktu yang paling penting untuk memperbaiki obatnya. Kondensasi. Su Han tiba-tiba berteriak, dan saat pikirannya membimbing, solusinya mulai menyatu dengan cepat. Ini adalah saat kekuatan spiritual alkemis diuji secara ekstrim. Begitu ada kesalahan, pembentukan pil akan runtuh, dan semua bahan dalam tungku ini akan menjadi tidak valid. Tapi bagi Su Han, hal semacam ini bisa disebut sebagai hal yang berguna. Selesai. 3 menit berlalu, mata Su Han berbinar. Membuka tutup tungku, aroma pil yang kuat keluar, dan hanya satu aroma membuat seluruh tubuh terasa segar. 10 butir. Su Han melihat ke 10 pil roh kuno di dalamnya, dan berkata, memang agak berkarat. Dengan keadaan alkimiaku di puncak, jumlah pil ini setidaknya akan berlipat ganda. Setelah berpikir sejenak, Su Han menyingkirkan 10 pil roh kuno, lalu melanjutkan memperbaiki alkimia. Sehari penuh, sampai malam, Su Han baru saja keluar dari kamar. Dia memegang sebuah paket besar di tangannya. Ada lebih dari selusin botol giok di dalam paket itu, dan masing-masing botol giok ini berisi setidaknya 10 pil roh kuno. Pil ini memang bisa sangat meningkatkan kekuatanku dalam waktu singkat, tapi jika aku mengkonsumsi semuanya, akan sulit untuk menemukan bahan alkimia selanjutnya. Setelah berpikir sejenak, Su Han datang ke kamar ayahnya. "Haner, kenapa kamu di sini?" Su Yunming sedang membaca sebuah buku kuno, dan melihat kedatangan Su Han, dia tidak bisa menahan senyum. Ibu Su Han meninggal karena sakit, jadi hanya Su Yunming dan putranya yang tersisa. Ini adalah 3 botol pil roh kuno. Ada total 30. Setelah ayah menelannya, ayah seharusnya bisa menerobos, ucap Su Han mengeluarkan 3 botol pil roh kuno dan menaruhnya di atas meja. Pil obat. Su Yunming segera membuka matanya, dia belum pernah mendengar tentang pil, dan dia telah meminumnya, tetapi dia hanya meminum pil tingkat paling rendah. Tetapi di pasaran, setiap pil sangat berharga. Su Yunming hanya meminum pil tingkat terendah pada awalnya, dan dia meminumnya ketika dia berada di alam darah naga. Meskipun ini adalah obat tingkat terendah, tetapi setidaknya ribuan koin emas. Bahkan dengan status Su Yunming,
dia hanya mengambilnya beberapa kali, dan tidak peduli berapa kali, tidak akan ada pengeluaran finansial seperti itu. Perasaan meminum pil dan menerobos dengan cepat, Su Yunming masih ingat dengan jelas sampai sekarang, itu sangat luar biasa. "Haner, kamu, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak ramuan?" Sambil berbicara, Su Yunming membuka botol, dan pil kaya dupa meledak, membuatnya segar. "Pil ini, setidaknya ada di level kelas atas, kan?" Su Yunming bertanya dengan kaget. "Aku membuat ini sendiri, jadi Anda tidak perlu menanggungnya," jawab Su Han. "Kau menyempurnakannya." Kepala Su Yunming berdengung, dan dia segera menunjukkan ekspresi ekstasi. "Kamu telah menjadi seorang alkemis. Dan kamu seorang alkemis." "Ya," jawab Su Han mengangguk, tapi tidak menyembunyikannya. Su Yunming sangat terkejut. Alkemis. Jika ingin menjadi alkemis, harus memiliki kekuatan spiritual yang kuat, dan jika ingin memiliki kekuatan spiritual, harus memiliki dasar kultivasi yang kuat. Untuk bisa menjadi alkemis tingkat tinggi, setidaknya itu harus menjadi basis budidaya alam roh naga, tapi Su Han memiliki kekuatan spiritual yang begitu kuat di alam vena naga. "Apa kau benar-benar seorang alkemis?" Su Yunming bertanya lagi, dia tidak percaya. "Apa saya pernah berbohong kepada Anda?" jawab Su Han tak berdaya. "Ternyata putraku bukan hanya seorang kultivasi jenius, tapi juga seorang alkemis kelas atas, hahaha." Su Yunming tertawa. "Ngomong-ngomong, ada juga skill naga di sini. Aku telah menulis dan menggambarnya. Setelah Anda berlatih, Anda seharusnya bisa melompat dan bertarung dengan baik," ucap Su Han melemparkan buku lain kepada Su Yunming. Memang dibuat khusus. Dengan alam Su Han, ingatan, dan keterampilan naga yang tak terhitung jumlahnya yang dia kuasai di awal, tidak sulit untuk membuat keterampilan naga sesuka hati. Yuven Nine Strikes. Mata Su Yunming membelalak jika dia tidak percaya bahwa Su Han telah menjadi seorang alkemis. Skill naga yang dihasilkan Su Han saat ini membuat pikirannya kosong. Ketika Anda tiba di Dragon Pill Realm, Anda harus berevolusi menjadi energi naga berbasis angin. 9 hembusan angin kerajaan ini juga cocok untuk Anda, ucap Su Han. Dia berbalik dan meninggalkan ruangan terlepas dari Su Yunming yang sok. Setelah itu, Su Han pergi ke tempat tinggal Pang Qing, memberinya sebotol pil gulin, dan memberinya keterampilan naga, dan kemudian pergi, meninggalkan Pang Qing dengan wajah yang tercengang luar biasa. Setelah semua ini, ada sekitar 5 botol tersisa di botol giok dalam paket Su Han. Tentu saja, dia sendiri meninggalkan 10 botol di kamar itu. 5 botol obat mujarab, yang dibungkus dalam sebuah paket, tampak sedikit tidak mencolok. Sambil berpikir, Su Han menuju kota Su Jiafang. Kota Fang tidak terlalu jauh dari rumah keluarga Su, dan Su Han muncul di kota Fang dalam waktu sekitar setengah jam. Kota Fang setara dengan bazar di antara orang-orang biasa, tetapi semua orang yang berkumpul di sini adalah para pembudidaya, karena semua yang dijual di sini adalah yang dibutuhkan pembudidaya. Keluarga Su awalnya memiliki 9 wilayah, tetapi karena pengepungan keluarga Lin dan keluarga Chen, keluarga Su mundur selangkah demi selangkah, dan 7 telah direbut. Mengatakan itu adalah akuisisi, tetapi pada kenyataannya, itu hampir seperti merampas. Hanya ada 2 pasar persegi tersisa di keluarga Su, dan sumber pendapatan mereka telah sangat berkurang, menyebabkan kerugian ekonomi keluarga Su. Jika ini terus berlanjut, keluarga Su mungkin tidak akan punya uang untuk memberi makan keturunan. Justru karena itulah Su Yunchen dan Su Yunpeng harus memaksa Su Han menikah dengan nona kedua dari keluarga Xiao. Keluarga Xiao sekarang sangat berkuasa. Jika keluarga Su bisa mendekati pohon besar keluarga Xiao, maka keluarga Lin dan keluarga Chen pasti akan melakukannya juga. Menyatu sedikit, bahkan dengan bantuan keluarga Xiao, keluarga Su dapat merebut pasar aslinya. Memasuki pasar, sekarang ada banyak pedagang yang kurang ramai di sekitar, dan hampir semuanya berbondong-bondong ke pasar dari 3 keluarga lainnya. Lagi pula, ada lebih banyak pelanggan di sana.
Su-han tidak peduli tentang ini, tapi langsung pergi ke Paviliun Wanbao, tempat paling sentral di kota Fang. Paviliun Wanbao, salah satu perusahaan terbesar di Longwu Daratan, memiliki sumber daya keuangan yang kuat dan kekuatan yang kuat. Paviliun Wanbao di sini hanyalah sebuah cabang. Di setiap pasar Anda bisa melihat Wanbao Paviliun, bahkan di pasar yang tidak banyak bisnis, seperti di sini Paviliun Wanbao masih akan buka cabang. Meski dikompensasikan, Paviliun Wanbao akan dibuka. Hal ini menunjukkan bahwa Paviliun Wanbao kaya akan kekayaan. Tuan Muda Han ada di sini. Orang-orang di Paviliun Wanbao jelas mengenal Su-han. Melihat Su-han datang, seorang lelaki tua di konter berdiri dengan senyuman. Li tua, Su-han mengangguk. Tuan Muda Han ada di sini hari ini, apakah Anda berencana untuk membeli sesuatu? Li tua tersenyum. Su-han menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak membeli sesuatu, saya di sini untuk menjual sesuatu." Oh, mata Li tua berbinar. Barang macam apa yang Tuan Muda Han rencanakan untuk dijual? Obat pil. Su-han meletakkan bungkusan itu di atas meja dan berkata dengan tenang, "Pil gulin pil bermutu tinggi, total ada 50 butir, tolong buat harga." Pil kelas atas. Li tua terkejut, lalu membuka botol giok, memeriksa satu persatu, dan akhirnya memastikan bahwa itu benar-benar pil kelas atas. Seorang alkemis kelas atas dari keluarga Su. Li tua tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Situasi keluarga Su saat ini sangat jelas baginya. Jika keluarga Su sekarang dapat menghasilkan alkemis tingkat tinggi, itu akan lebih baik daripada Xiao Yuhui menjadi murid dalam sekte awan dingin. "Ini semua barang pribadiku," ucap Su-han. "Anda sendiri yang menyempurnakannya?" tanya Li tua mengerutkan kening, dan berkata dengan senyum kering. "Ya," jawab Su-han singkat. Tuan Muda Han harus berhenti bercanda dengan lelaki tua ini. Untuk memperbaiki pil bermutu tinggi ini, setidaknya seorang harus memiliki basis budidaya alam roh naga. Meskipun bakat Anda bagus, Anda belum mencapai alam roh naga, kan? "Baiklah, aku tidak bisa menjual ini kepadamu jika kamu tidak mempercayaiku," ucap Su-han singkat. Melihat itu, Li tua segera tersenyum dan berkata, "Pil bermutu tinggi, 8.000 koin emas per butir, bagaimana Tuan Muda Han?" Li tua, "Aura pil ini sangat kuat, bahkan di antara pil kelas atas, itu ada di tingkat atas. Pak tua beli saja per butir 10.000 koin emas, bagaimana dengan itu?" ucap Su-han. "Baiklah baiklah," ucap Li tua mengangguk. Dan pada saat yang sama Su-han bergumam dalam hati, bahwa makhluk tua ini terlihat sangat licik. "Jika dia benar-benar memberiku 8.000 koin emas, aku tidak akan menjualnya." Aku tidak menyangka ada alkemis di keluarga Su. Sepertinya langit di Kabupaten Yuanshan akan berubah lagi di masa depan. Pak tua Laoli berseru, dan menyerahkan sebuah kartu kepada Su-han. Kartu ini berwarna perak, dan merupakan kartu perak Bank Komersial Wanbao. Pikiran spiritual Su-han menyapu secara acak, dan tepat ada 1,5 juta di dalamnya, tidak lebih, tidak kurang. "Terima kasih Li tua," ucap Su-han singkat. "Seharusnya orang tua ini yang berterima kasih kepada Anda. Jika saya tidak memiliki pil ini untuk menopang fasad, cabang saya mungkin akan ditutup," ucap Li tua tersenyum. Nyatanya, ini memang masalahnya. Hampir semua orang di pasar keluarga Su kosong, dan cabang Paviliun Wanbao ada di sini. Mereka harus membayar sejumlah biaya kepada mereka setiap tahun, dan kemudian mereka harus memberi makan orang-orang yang bekerja. Li tua tiba-tiba berkata, "Saya melihat Guru Chen Yi dari keluarga Chen dan Guru Lin Heng dari keluarga Lin ada di sini. Saya tidak tahu apakah mereka sudah pergi sekarang. Jika Tuan Muda Han bertemu dengannya, lebih baik berhati-hati." "Mengapa hati-hati?" Su-han melirik Li tua, dan berkata dengan ringan, dengan dua limbah seperti mereka. Karena Tuan Muda Han sangat percaya diri, lelaki tua ini tidak akan banyak bicara lagi. Li tua tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Di matanya, Su-han hanyalah seorang junior muda yang agak sombong dan dingin,
dia tidak dapat melihat situasi saat ini sama sekali sebelum dia dapat mengucapkan kata-kata yang begitu sombong. Selanjutnya, Suhan membeli beberapa bahan di sini. Ada bahan yang digunakan untuk alkimia, alat untuk pemurnian, dan formasi. 500.000 koin emas setara dengan pendapatan seluruh keluarga Su selama beberapa tahun sekarang. Bahkan di puncak keluarga Su, mereka hanya mendapatkan 5 atau 600.000 koin emas setahun. Suhan memiliki 500.000 koin emas. Harganya total 350.000 koin emas untuk membeli materi. Li Tua, selamat tinggal. Setelah membeli materi, Suhan berbalik dan pergi. Dia membeli terlalu banyak bahan, tentu tidak mungkin untuk membawanya sendiri. Pavilion Wanbao akan memesannya untuk dikirim ke rumah Su. Hati-hati, ucap Li Tua tersenyum. Baik, jawab Suhan berbalik dan hendak pergi. Namun, sebelum dia meninggalkan aula, sejumlah besar sosok masuk dari luar. Suhan mengerutkan kening, hanya untuk melihat seorang wanita di depan. Wanita ini seumuran dengan Suhan, dengan mata cerah dan gigi putih, bersih dan cerdas, dan kulitnya yang cerah bersinar dengan kilau yang menyentuh di bawah pantulan matahari. Penampilannya sangat cantik, dengan rambut hitam tersebar di belakangnya, mengenakan kemeja kasa tipis, dan sosok langsingnya sekilas. Di kedua sisi wanita itu, ada pria muda di setiap sisinya, dan keduanya memiliki senyuman di wajah mereka, seolah-olah mereka menyanjung dan menyanjung. Chen Yi, Lin Heng, ini benar-benar jalan yang sempit. Berpapasan dengan mereka, wanita itu memberikan senyuman padanya. Tapi, kenapa wanita ini begitu akrab? Melihat wanita itu, Suhan mengerutkan kening, seolah-olah dia telah melihatnya di suatu tempat. Mengingat memori, Suhan akhirnya ingat wanita itu. Jadi itu dia. Pada saat ini, wanita itu juga baru saja mengangkat kepalanya, dan sepasang mata indah muncul bersama Suhan. Itu kamu. Mata wanita itu berbinar, dan wajahnya yang cantik tidak sabar tidak bisa menahan senyum, membuat Chen Yi dan Lin Heng sama-sama menatapnya. Hai, ini aku, ucap gadis itu. Suhan hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. Dia tidak tahu siapa nama wanita itu, tapi keduanya pernah bertemu sekali, dan Suhan pernah menyelamatkan wanita ini. Wanita ini tidak sengaja jatuh ke sungai. Suhan kebetulan sedang berlatih di tepi sungai dan menyelamatkannya. Keduanya tidak banyak bicara. Setelah Suhan menyelamatkannya, Suhan berlalu pergi tanpa sepatah kata pun. Tanpa diduga, mereka bertemu lagi di sini, yang dianggap takdir. Kamu di sini, ucap gadis itu, matanya yang indah dipenuhi dengan ketangkasan, dan penampilannya yang langsing membuatnya memancarkan temperamen yang bergerak. Namun wajahnya sedikit pucat, tidak ada aura kultivator dari sekujur tubuhnya, sangat mudah untuk melihat bahwa gadis ini hanyalah manusia biasa dan belum berkultivasi. Aku di sini untuk membeli sesuatu, jawab Suhan singkat. Hehe, aku sudah lama mencarimu, dan akhirnya aku melihatmu, ucap gadis itu terkekeh. Apa yang ingin kamu lakukan dengannya? Pada saat ini, Chen Yi dan Lin Heng yang berbeda di samping kiri dan kanan wanita cantik itu akhirnya memperhatikan Suhan. Chen Yi tersenyum jijik. Wanita cantik ini, apa kau tidak mengenalnya? Biar ku beritahu tentang identitasnya. Dia adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Kabupaten Yuanshan. Sampah keluarga Su yang terkenal, Suhan. Hah, Suhan, kamu sudah menjadi sampah. Kamu tidak patuh bersembunyi di rumah Su dan makan dan menunggu mati, jadi kamu berani keluar. Lin Heng juga mencibir, saya menyarankan Anda untuk tidak datang ke sini lagi, karena tidak lama lagi tempat ini akan diakuisisi oleh keluarga Lin saya dan keluarga Chen. Maka ini akan menjadi wilayah kami. Anda tidak diperbolehkan datang ke sini lagi. Benarkah? Suhan menggelengkan kepalanya. Kenapa kamu menggelengkan kepala? Apa kamu tidak yakin? Percaya atau tidak, aku akan memberitahumu seberapa keras tinju Lao Su sekarang. Para super jenius asli semuanya mengembangkan 8 urat naga,
Tetapi mereka terlalu tidak sabar dan mengigau, menyebabkan semua meridian terputus. Katakan padaku, apakah kamu menyesal sekarang? Hahaha, jika aku jadi kamu, aku akan menyesal bunuh diri. Lin Heng dan Chen Yi terus mengejek dan merangsang Su Han. Jika Su Han masih menjadi Su Han dari keluarga Su, saya khawatir mereka akan benar-benar terstimulasi dan bahkan bunuh diri. Tapi sekarang, benar-benar bau mulut. Su Han menggelengkan telapak tangannya di depan hidungnya dan berkata dengan ringan, "Perasaan ini seperti seseorang yang makan kotoran dan menyemprotkan kotoran di depanku." Gadis itu tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar ini. Chen Yi dan Lin Heng tidak mengenalnya, tetapi dia tahu yang pertama, dan dia sangat muak dengan keterikatan di antara mereka, dan malah memiliki kesan yang baik tentang Su Han di depan mereka. Bangsat, Chen Yi menatap, dan berkata dengan marah, "Su Han, kamu berani berbicara dengan kami seperti ini setelah semua barang anjingmu berubah menjadi sampah. Aku beritahu kamu, sebentar lagi, keluarga Su kamu akan dipindahkan dari Kabupaten Yuanshan." Betapa berani. Wajah Lin Heng muram, dan dia berkata dengan tegas, "Su Han, kami tidak bermaksud untuk melakukannya padamu. Bagaimanapun juga, kamu telah menjadi sampah dan cukup tidak berguna. Tapi kamu masih berani berbicara dengan kami seperti ini, hanya ada satu cara untuk pergi, dan itu adalah berlutut untuk kita." "Ya, berlututlah." Chen Yi juga mencibir. Gadis yang mereka suka masih berdiri di sini. Jika Su Han dimarahi seperti ini, wajah apa yang mereka miliki untuk mengejar orang lain? "Su Moseng, banyak orang ingin aku berlutut, tapi mereka..." Mata Su Han berkedip, dan dia berkata dengan ringan, "Mereka semua sudah mati." Hahaha. Baik Chen Yi dan Lin Heng tertawa, berpikir bahwa Su Han benar-benar panik. "Su Han, kamu..." Chen Yi hendak berbicara, tetapi hanya sekilas sosok di depannya, wajah halus Su Han langsung terpantul di garis pandang. Wajah Chen Yi berubah, dan dia akan segera mundur. Tetapi kecepatan reaksinya terlalu lambat dan lambat. Ketika dia ingin mundur, sebuah telapak tangan sudah berada di lehernya, dan kemudian dia mengangkatnya. "Ah, bocah, lepaskan aku. Apa kau ingin mati?" Melihat adegan ini, rombongan yang dibawa Chen Yi bersama mereka semua mengubah wajah mereka dan bergegas ke depan. Basis kultivasi pengikut ini tidak tinggi, dan yang tertinggi hanya di tahap tengah alam darah naga, dan basis kultivasi Chen Yi membuka alam vena naga dengan 3 urat naga. Bagi Su Han, hampir tidak ada bedanya dengan semut. "Apakah kau sombong?" Su Han tidak peduli dengan yang lain, hanya menatap Chen Yi dan berbicara dengan ringan. "Su Han, lepaskan aku." Uhuk-uhuk. Chen Yi merasa seperti tercekik, wajahnya memerah dan dia terus batuk. "Su Han, kau perlu tahu siapa yang kau pegang sekarang." Lin Heng berkata dengan murung. Dia adalah putra dari patriark keluarga Chen, dan dia juga adik laki-laki Chen Feng. Siapa Chen Feng? Apalagi kau belum pernah mendengarnya, dia pasti akan menjadi murid dari Sekte Hanyun dalam beberapa hari. Jika Anda berani menyentuh Chen Yi, Anda pasti akan mempercepat kematian keluarga Su. Su Han melirik Lin Heng, tiba-tiba menggunakan kekuatan dan melemparkan Chen Yi dari tangannya. Wush! Arah terbang Chen Yi benar-benar ke arah Lin Heng. Lin Heng lebih kuat dari Chen Yi. Dia telah mengembangkan 4 pembuluh darah naga. Melihat Chen Yi bergegas masuk, dia segera menangkap Chen Yi. Namun, ketika dia menangkap Chen Yi, wajahnya berubah drastis, dan ledakan rasa sakit yang parah datang dengan cepat dari kedua lengannya. Bruaak, kraak. Sampai saat itu, suara pecah yang tajam datang dari lengan Lin Heng. "Bangsat, tanganku!" Lin Heng terus berteriak, menangis untuk ayah dan ibunya, seolah-olah dia akan mengguncang paviliun Wanbao ini. Bakatnya termasuk kelas menengah ke bawah di keluarga Lin, tapi dia adalah anak dari kepala keluarga Lin. Dia biasanya mengandalkan statusnya dan bertindak sebagai berkah. Di mana dia menderita kerugian seperti itu? Lenganku, lenganku. Lin Heng merengek kesakitan,
dengan keringat dingin di kepalanya. Su-han, kau mematahkan lenganku, aku ingin kau mati. Mendengar ini, Su-han tersenyum dingin. Awalnya, aku hanya ingin memberimu pelajaran, tapi karena mulut kotormu terus mengancamku, aku sangat ingin membunuhmu. Jika aku membiarkanmu hidup, bukankah mulut kotormu akan selalu menindas orang? Suara itu jatuh, Su-han langsung menghentakkan kakinya, dan sosoknya langsung melintas. Wush! Su-han, bangsat, ini adalah putra dari patriark keluarga Linku. Rombongan Lin Hang segera melangkah maju, dan pada saat yang sama mengeluarkan semua kekuatan. Hanya kalian tidak bisa menghentikanku. Ekspresi Su-han masih tenang, tetapi kata-katanya sangat dingin. Ketika terburu-buru, dia meninju, dan kekuatan 8 urat naga meledak pada saat ini. Boom, pak pak pak, dum, 8 urat naga. Kau sampah, bagaimana kau bisa berlatih lagi? Melihat pemandangan ini, rombongan itu sedikit terkejut, bahkan gadis di samping matanya berseri-seri, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Bao Su-han, ternyata aku bisa berlatih lagi. Yang disalahkan harus aku, ya. Sayangnya, Su-han, kamu terlalu merajalela, bagaimana dengan 8 urat naga? Hari ini aku akan menghapus meridianmu dan membuatmu sia-sia lagi. Salah satu pria kuat mendengus dingin, dan kekuatan ranah darah naga jangka menengah sepenuhnya ditunjukkan. Dum. Kekuatan ranah darah naga dalam jangka menengah sangat kuat dibandingkan dengan ranah vena naga, hanya kekuatan itu yang dapat menekan ranah vena naga. Namun, yang dia hadapi saat ini adalah Su-han. Itu adalah mantan kaisar kuno naga iblis. Pergilah, teriak Su-han. Jubah Su-han berkibar, memburu angin, tinjunya meledak, dan dia langsung bertabrakan dengan pria kekar itu. Boom, ada suara teredam, dan tubuh mereka berdua terguncang, dan pada saat yang sama mereka melangkah mundur. Apa? Adegan ini mengejutkan semua orang di sekitarnya. Bahkan pavilion Wan Bao Laoli yang telah berdiri di counter sepanjang waktu, pupil matanya berkontraksi, menunjukkan keterkejutan. 8 pembuluh darah naga, sulit untuk menahan jangka menengah darah naga. Terlalu lemah. Su-han menggelengkan kepalanya sedikit. Bajingan anjing, kamu dan aku mundur beberapa langkah pada saat yang sama, kamu bilang aku terlalu lemah. Ucap pria kekar itu dengan marah. Dia juga terkejut. Su-han sama sekali tidak menggunakan skill naga. Dia hanya menggunakan kekuatan 8 vena naga untuk membela diri. Secara logika, Su-han setidaknya akan mematahkan lengannya, tapi kedua sisi ternyata sama-sama cocok. Hasil ini membuatnya sangat tidak bisa diterima. Terima ini, pria kekar itu berteriak lagi, dan pada saat yang sama sosok itu bergegas keluar, dan gas naga melonjak di atas tangannya, berubah menjadi telapak tangan sebesar beberapa kaki. Pindahkan Yamate. Wosh! Telapak tangannya sangat cepat, dan di bawah penutup kepala Su-han, dia sepertinya menampar telapak tangannya berkeping-keping. Pergilah, Su-han berkata sambil menginjak kakinya. Dua sosok muncul di kedua sisi. Klang-klang, kedua sosok ini adalah Su-han. Baik. Hati pria kekar itu melonjak, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, kamu jenis keterampilan naga apa? Dia bisa dengan jelas merasakan fluktuasi skill naga, dan dia bisa merasakannya lebih jelas, ditambah Su-han yang asli, ada 3 Su-hans, seolah-olah mereka semua adalah orang sungguhan. Teknik diferensiasi 9 dewa, ucap Su-han ringan. Teknik diferensiasi 9 dewa adalah salah satu teknik rahasia yang telah dikuasai Su-han di kehidupan sebelumnya. Pada puncak kultivasinya, ia dapat dibagi menjadi 9 klon, ditambah dewa, totalnya 10. Selain itu, 9 avatar akan memiliki kekuatan yang sama persis dengan dewa. Su-han memiliki terlalu banyak teknik rahasia, tetapi banyak di antaranya sangat kuat, merusak dunia, dan kekuatan Su-han saat ini tidak dapat digunakan. Teknik diferensiasi 9 dewa ini bukan tingkat rendah, tetapi tidak memiliki kekuatan sebesar itu, tetapi dapat dipraktikkan. Tentu saja, dengan basis kultivasi Su-han saat ini,
dia hanya membudidayakan 2 klon, yang merupakan batasnya. Siu-siu, kedua klon bergegas keluar pada saat yang sama, melewati pria kekar itu. Yang terakhir melakukan apa yang disebut keterampilan naga, menggerakkan tangan gunung, yang tidak bisa dihentikan sama sekali. Pada saat yang sama, mata Dewa Su-Han berkedip, sudut mulutnya terangkat, dan cahaya menyilaukan keluar dari tinjunya. Cahaya itu tiba-tiba meraung, dan dalam sekejap ia berubah menjadi harimau putih berukuran beberapa meter, dan menggigit penggerak pria kekar itu. Retak, krak, dengan gigitan ini, terdengar suara retakan. Tangan yang menggerakkan gunung langsung hancur, dan gigitan harimau putih itu bahkan lebih terpengaruh oleh telapak tangan pria kekar itu, menyebabkan tangan kanannya digigit saat ini. Apa? Sakit parah datang dari lengannya, dan pria kekar itu langsung memucat. Jenis keterampilan naga apa kamu? Pria kekar itu berteriak, dan dia tidak bisa mempercayainya. Teknik avatarnya sudah cukup mengagumkan, ternyata 2 avatar itu sama persis dan memiliki semua kekuatan dewa. Jika ini dilakukan dalam pertempuran, itu akan setara dengan 3 lawan 1, benar-benar tak terkalahkan di antara level yang sama. Tetapi pada saat ini, Su-Han benar-benar melakukan keterampilan naga lain. Dan itu adalah teknik naga yang secara langsung menghancurkan ranah darah naga dengan ranah vena naga. 5 Sein Combo. Nada suara Su-Han masih datar. Dia menjawab pria kekar itu. Seketika itu, pria kekar menjadi pucat pasi. 5 teknik combo suci, yang dipraktikkan hingga puncak, dapat berubah menjadi 5 binatang suci naga Azure, macan putih, Suzaku, Xuanwu, dan Kirin, muncul pada saat yang sama, menyerang tempat satu demi satu. Su-Han di kehidupan sebelumnya, untuk mempraktikkan teknik ini hingga puncaknya, dia menghabiskan puluhan ribu tahun mengekstraksi jiwa dari 5 makhluk suci ini dan mengintegrasikannya ke dalam teknik combo 5 suci. Dan kekuatan yang dia tunjukkan di awal memang bisa disebut yang terbaik di dunia. Saat ini, meski tidak sehebat di kehidupan sebelumnya, dalam pandangan Su-Han, teknik ini mampu untuk menyapu ranah darah naga. Kamu bukan keterampilan naga keluarga Su. Keluarga Su tidak memiliki keterampilan naga yang begitu kuat. Chen Yi berteriak dari kejauhan. Keluarga Su. Su-Han memberi Chen Yi pandangan miring, dan berkata dengan jijik. Keterampilan naga dari keluarga Su itu kentut bagiku. Keterampilan naga di benua Longwu ini adalah kentut bagiku. Engah. Saat. Pada saat ini, suara sayatan dan percikan darah tiba-tiba keluar. Lin Heng tergeletak di tanah dengan mata terbelalak, di lehernya ada luka lurus, seolah dipotong dengan alat tajam, dan banyak darah mengalir keluar darinya. Bangsat kau bocah, kamu mencari kematian. Rombongan keluarga Lin semua melihat pemandangan ini, dan mata mereka merah darah, dan mereka sangat marah. Di samping mayat Lin Heng, beberapa bayangan Su-Han berangsur-angsur menghilang. Jelas, dia yang membunuh Lin Heng. Kamu benar-benar membunuh Lin Heng. Kaki Chen Yi bergetar dan wajahnya pucat. Apakah kau ingin kubunuh? Ucap Su-Han menatap Chen Yi. Chen Yi menggelengkan kepalanya hampir secara refleks, dan berkata dengan ketakutan, tidak. Kalau begitu kau berguling dan berlutut di hadapanku, mungkin aku akan melepaskanmu. Su-Han berkata dengan ringan. Sebelumnya, Chen Yi dan Lin Heng ingin berlutut di depan mereka. Sekarang Lin Heng sudah meninggal, tidak perlu berlutut. Su-Han, Chen Yi adalah tuan muda dari keluargaku, putra dari kepala keluarga Chen, bagaimana aku bisa membiarkan dia berlutut untukmu? Beberapa rombongan mendengus dingin. Su-Han mengangkat jarinya, menunjuk ke arah Chen Yi, dan berkata dengan lembut. Jika dia tidak berlutut hari ini, dia tidak akan bisa lepas dariku. Nak, kau memiliki temperamen yang sangat sombong. Orang yang berbicara adalah orang tua, rambutnya agak abu-abu, setidaknya dia berusia lebih dari 60 tahun, tetapi budidayanya hanya di tengah-tengah ranah darah naga. Su-Han mengabaikannya, tapi tersenyum pada Chen Yi. Apa kamu tidak mau berlutut? Chen Yi gemetar, hanya untuk merasakan senyum Su-Han,
seolah-olah dari neraka Jiwyu, membuatnya dingin. Dia tidak takut pada Su Han sebelumnya, lagi pula, dia memiliki begitu banyak pengikut untuk dilindungi, termasuk tahap tengah alam darah naga, yang dapat dengan mudah menghancurkan alam pembuluh darah naga Su Han. Tetapi saat ini, melihat tubuh Lin Heng, Chen Yi benar-benar ketakutan. Su Han mampu membunuh Lin Heng di depan ahli terkuat di antara mereka dengan mudah. Aku akan memberikan kesempatan lagi, berlutut, atau tidak, ucap Su Han lagi. Kau ingin tuanku berlutut untukmu, jadi ayo lewati orang tua ini dulu. Orang tua itu mendengus lagi. Wajah Su Han langsung menjadi dingin. Kamu mencari kematian, maka aku, Su Han, akan menyelesaikanmu dulu. Saat suara itu jatuh, Su Han langsung bergerak. Klang klang klang. Pada saat yang sama, 3 sosok muncul dari tubuh Su Han, dengan kekuatan yang kuat dan kekuatan 8 urat naga. Ketiga bayangan Su Han menyerbu ke arah lelaki tua dengan sangat cepat. Wajah lelaki tua itu serius. Sebelum dia bisa menyerang, 3 harimau putih besar datang dengan kejam. Wosh! Muawom muawom! Bayangan itu merangung keras setelah mendekati targetnya. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa secepat itu? Wajah lelaki tua itu berubah drastis, dan ketiga harimau putih itu muncul di depannya hampir seketika. Keterampilan naga. Yang lain juga menarik napas dalam-dalam. Kecepatan Su Han melonjak ke tingkat yang menakjubkan saat ini, tidak diragukan lagi ini adalah skill naga lagi. Keterampilan naga Su Han muncul satu demi satu, yang sungguh menakjubkan. Yang terpenting adalah Su Han hanya memiliki 8 urat naga, bagaimana dia bisa melakukan 3 skill naga dalam waktu yang bersamaan. Keterampilan naga semacam ini sangat kuat. Bahkan jika hanya digunakan untuk satu, itu menghabiskan banyak energi naga. Duar, kekuatannya mengejutkan, dan tinju itu mengenai orang tua itu dengan parah. 3 harimau putih di atasnya menyebabkan lelaki tua itu menyemburkan darah. Ketika matanya melebar, dadanya langsung tembus. Mati. Huek. Terdengar suara nafas dingin. Seorang pria kuat di tengah alam darah naga, baru saja mati. Meninggal di tangan alam Vena naga dengan 8 urat naga. Su Han tidak menyerang secara diam-diam, juga tidak menggunakan konspirasi atau trik apapun, tapi serangan langsung. Dengan kekuatannya yang kuat, dia membunuh ranah darah naga di tengah. Terlalu kuat, terlalu kuat. The Dragon Vein, bagaimana bisa begitu kuat? Keterampilan naga yang dia lakukan, bahkan di alam roh naga. Sungguh mengerikan. Ucap banyak orang menyaksikan adegan ini, melihat mayat lelaki tua itu, mata mereka membelalak dan kaget. Berlutut, Su Han mengangkat matanya untuk melihat Chen Yi. Hati Chen Yi yang ketakutan hendak melompat, mendengar nada keras Su Han, dia berlutut di tempat dan terus membenturkan kepalanya. Su Han, aku salah, jangan bunuh aku, tolong jangan bunuh aku. Kata Chen Yi ngeri, aku tidak akan membunuhmu. Tapi kamu terus berbicara tentang sampah, maka hari ini aku akan membiarkan kamu merasakan seperti apa sampah itu, ucap Su Han. Chen Yi tiba-tiba mengangkat kepalanya. Kamu, apa yang kamu lakukan? Aku akan menghapusmu. Bam! Su Han menendang dan memukul dada Chen Yi dengan keras. Huek! Chen Yi menyemburkan darah dan terbang keluar. Ketika dia mendarat, dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya, dan energi naga di tubuhnya, semuanya lenyap. Apa kau merusak urat nagaku? Chen Yi merasakan nafas lemah di tubuhnya, dan keputusasaan yang mendalam muncul di hatinya. Su Han, kau akan mati. Su Han tiba-tiba menoleh dan menatap Chen Yi. Tubuh Chen Yi gemetar, meskipun ada banyak amarah di hatinya, dia tetap tidak ingin mati. Dia tahu jika dia berkata lebih banyak, Su Han benar-benar akan membunuhnya. Bangsat, diam jika kau tidak ingin mati. Su Han melihat sekeliling dan mendengus dingin, kembalilah dan beritahu keluarga Lin dan keluarga Chen bahwa jika mereka ingin mencariku, biarkan mereka datang, aku akan menunggu di keluarga Su. Suara itu jatuh, dan dengan lambaian lengan bajunya yang besar, dia berbalik dan meninggalkan paviliun Wanbao.
Gadis itu berlari keluar setelah melihat ini. "Pembuluh nagaku, urat nagaku!" teriak Chen Yi menangis histeris. Wajah Chen Yi muram dan matanya menatap Su Han di kejauhan. "Bangsat kau Su Han, kau benar-benar mematahkan urat nagaku." Dia terus mengumpat dan menyesal. Di benua Longwu, orang tidak bisa berlatih, dan status mereka di antara para kultivator adalah seperti status pengemis di antara orang-orang biasa yang ditolak semua orang. Sama seperti Su Han sebelumnya, dia kehilangan akal sehatnya, urat naganya benar-benar rusak, dan dia menderita banyak cemoohan dan ejekan. Untuk pria seperti Chen Yi, dia terbiasa menikmati rasa hormat dari orang lain, dan tiba-tiba dia tidak bisa berlatih, itu lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Gerbang kota Fang. "Su Han, tunggu aku." Suara keras gadis itu datang dari belakang. Su Han berhenti dan melihat ke belakang. "Apakah ada yang ingin kamu bicarakan denganku?" Su Han bertanya. "Aku tidak dapat menemukanmu jika kau berjalan begitu cepat. Kamu memiliki bakat yang kuat, tetapi bisakah kamu memiliki sedikit rasa hormat pada perempuan?" "Setelah kejadian itu, aku telah mencarimu untuk waktu yang lama." Gadis itu menjawab dengan lembut. Su Han menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, "Aku menyelamatkanmu saat itu, tapi aku benar-benar tidak membutuhkanmu untuk berterima kasih padaku. Aku ingin menikahimu." Gadis itu tiba-tiba berkata. Su Han tercengang, "Apa katamu?" "Kubilang aku ingin menikahimu." Mata gadis itu menunjukkan dengan licik, Kamu pria bau, kamu belum menanyakan namaku sampai sekarang." Su Han meliriknya, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berjalan ke depan. Gadis itu buru-buru mengikuti, berdiri di depan Su Han. "Jika kamu bertanya namaku, aku akan memberitahumu," ucap gadis cantik itu tersenyum. "Mengapa saya harus menanyakan nama Anda?" tanya Su Han singkat. "Karena aku ingin memberitahumu," jawab gadis itu memiringkan kepalanya. "Nah, siapa namamu?" Su Han berkata tanpa daya. "Hehe." Gadis itu tersenyum dengan ekspresi misterius di wajahnya dan berkata, "Tebak siapa namaku?" "Maaf, aku tidak suka menebak." Su Han benar-benar bahkan tidak repot-repot dengannya. Baginya, waktu adalah uang sekarang, dan masih banyak material yang menunggunya untuk menyempurnakan alkimia, memperbaiki alat, dan bahkan menyiapkan formasi. "Kamu benar-benar membosankan." Gadis itu cemberut, dan berkata dengan lembut, Oke, lihat penampilan Anda yang tidak sabaran, saya akan memberitahu Anda, nama saya adalah Xiao Yuran." "Xiao Yuran." Su Han tertegun. Tadi, dia hanya mengira gadis ini sedikit imut, tetapi dia tidak pernah mengira bahwa dia adalah Xiao Yuran. "Bukankah Xiao Yuran itu jelek?" Su Han berkata secara refleks. "Apa kau bilang? Kau sungguh sialan." "Kau yang jelek," jawab Xiao Yuran berteriak marah. Su Han menyeringai canggung, dan berkata, "Semua orang bilang gadis bernama Xiao Yuran itu jelek. Sepertinya rumor dari dunia luar semuanya palsu. Nona muda kedua dari keluarga Xiao sangat cantik," ucap Su Han menghela nafas. "Bukankah aku cantik, kan?" Xiao Yuran mengedipkan matanya yang besar. "Kalau begitu, kau harus mau menikah denganku," ucap wanita itu. "Aku menikah denganmu." Su Han hampir memuntahkan darah lama, ini adalah pertama kalinya dia melihat gadis seperti itu. "Kamu begitu terus terang, ada apa denganmu? Apa kau sedang kesurupan setan di jalan?" ucap Su Han. "Kau memang pria kasar." Kakakku sangat marah terakhir kali dia pulang dan berkata, "Kamu tidak akan menikah denganku. Aku berencana untuk mengunjungi rumahmu dalam beberapa hari. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini hari ini. Tentang pernikahan kita, kamu harus berkata, ya," ucap wanita cantik itu. "Nasib itu berbulu." Su Han memutar matanya. "Ini, kita baru bertemu sekali, dan kita tidak memiliki banyak kontak. Terlalu cepat membicarakan pernikahan, kan?" Sejujurnya, jika Xiao Yuran memiliki kepribadian Xiao Yuhui, Su Han tidak akan mengatakan sepatah kata pun padanya. Su Han seperti ini,
Semakin keras lawannya, semakin keras dia. Tapi Xiao Yuran sudah begini sekarang, Su Han benar-benar tidak bisa langsung mengucapkan kata-kata penolakan. Aku merasa gelisah, aku menyukaimu, dan aku akan menikahimu. Wajah kecil Xiao Yuran menunjukkan ketegasan. Su Han menunjukkan rasa tidak berdaya, kamu menyukaiku. Hanya karena aku menyelamatkanmu sekali, kamu menyukaiku. Benar. Xiao Yuran memiringkan kepala kecilnya sejenak, lalu berkata, mungkin karena kamu menyelamatkanku, tapi mungkin juga karena cinta pada pandangan pertama. Jika yang terakhir, aku akan menyukaimu jika kamu tidak menyelamatkanku. Sepertinya itu benar. Su Han bergumam. Apa yang dikatakan wanita itu benar, ya. Aku akan membicarakannya nanti. Su Han melambaikan tangannya, tetapi dia bahkan tidak berpikir untuk dilahirkan kembali. Dia hanya berbicara tentang cinta di sini. Hei, Su Han, dari segi usia, kamu 2 tahun lebih muda dari adikku, dan 1 tahun lebih muda dariku. Kamu harus memanggilku kakak. Melihat Su Han hendak pergi, Xiao Yuran berkata dengan cemas. Baiklah, adikku Xiao Yuran, cepatlah pulang dan berhenti menghalangi jalanku, oke? Ucap Su Han. Tapi kamu begitu kuat sekarang, pasti akan ada banyak gadis yang menyukaimu. Jika aku tidak memanfaatkan kesempatan ini, kamu tidak akan menikah denganku. Ucap Xiao Yuran lembut. Su Han hanya bisa menaklukkan karakter Xiao Yuran, bisakah dia menjadi lebih naif? Xiao Yuran benar-benar tidak bisa berkata apa-apa dan tidak ragu sama sekali. Apakah aku menikahimu atau tidak, tidak ada hubungannya dengan apakah aku baik atau tidak. Su Han menggelengkan kepalanya. Bagaimana bisa baik-baik saja? Aku bahkan tidak bisa berkultivasi, dan kamu pasti akan menjadi lebih baik dan lebih baik di masa depan, dan jarak antara kita akan semakin jauh, ucap Xiao Yuran, dan matanya yang besar mulai basah. Benar-benar menangis. Melihat penampilan menyedihkan Xiao Yuran, Su Han sangat yakin. Jika Xiao Yuran sama kejamnya dengan Xiao Yuhui dan dipaksa menikahinya, maka Su Han akan benar-benar memalingkan wajahnya tanpa mengatakan apapun. Namun kepribadian Xiao Yuran sangat berbeda dengan Xiao Yuhui. Melihat bunga pir Xiao Yuran dengan hujan, Su Han memiliki ilusi, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang salah. Aku akan membantumu berlatih, Su Han berkata tiba-tiba. Xiao Yuran tercengang, dan segera menggelengkan kepala kecilnya dan berkata, aku dilahirkan untuk tidak bisa berkultivasi. Aku sama sekali tidak memiliki urat naga, yang merupakan sampah yang selalu mereka anggap remeh. Apalagi kamu, orang terkuat di benua Longwu, tidak bisa membantuku. Yang terkuat di benua Longwu. Dia kentut. Su Han mencibir dan berkata, kamu memang tidak memiliki pembuluh darah naga, tetapi fisikmu jauh lebih kuat daripada yang ada di benua Longwu. Selama kamu dapat merangsang fisikmu, maka kamu akan langsung melangkah melalui pembuluh darah naga. Raih alam darah naga, betulkah? Mata indah Xiao Yuran membelalak. Xiao Su Han, apakah kamu berbohong padaku? Namaku Su Han, jangan menambahkan sedikit. Ucap Su Han memutar matanya. Hehe, Xiao Su Han 1 tahun lebih muda dariku. Jika kamu benar-benar dapat membantuku merangsang fisik yang sangat kuat itu, aku akan menikahimu. Xiao Yuran tertawa. Dia juga ingin berlatih, tapi dia tidak percaya dengan perkataan Su Han. Menurutnya Su Han hanya menghiburnya. Oleh karena itu, Xiao Yuran berkata, setiap berturut-turut, sehingga Su Han ingin membuangnya sejauh 10.000 meter. Bagaimana dengan ini? Su Han memikirkannya, dan berkata, kembalilah dan biarkan keluarga Xiao menemukan 4 hal untukmu, yaitu, bunga roh iblis, embun hujan pagi yang suci, hati es, dan darah naga. Faktanya, dengan perawakan Xiao Yuran, menggunakan 4 hal ini untuk memotivasi dirinya sepertinya masih belum cukup. Tapi tidak mungkin. Benua Longwu memiliki kondisi seperti itu. Pertama, manfaatkan. Setelah kekuatan Xiao Yuran mencapai puncak benua Longwu, setelah meninggalkan benua Longwu,
dia akan menemukan beberapa item yang lebih kuat untuk membantunya memulihkan energi. Benda apa itu? Xiao Yuran mengedipkan matanya yang besar, tapi dia belum pernah mendengarnya sekalipun. Hal-hal itu bisa membantumu merangsang fisikmu, dan kemudian kamu akan percaya apa yang aku katakan, ucap Su Han. Tidak peduli apa yang kamu katakan itu benar atau salah, aku akan memberimu hadiah pertama. Xiao Yuran berlari ke Su Han, dan di antara mata Su Han yang terbuka lebar, bibir ceri yang lembut langsung tercetak di bibir Su Han. Aroma samar keluar dari bibirnya. Xiao Yuran seperti percikan air sebelum Su Han bisa mengingat, dia tersipu dan membuka bibirnya. Sialan, aku menghapus, kamu, ucap Su Han tidak bisa menggambarkan suasana hatinya saat ini. Iblis yang bermartabat Kaisar Long sebenarnya dicium oleh seorang gadis. Ciuman yang kuat, ngomong-ngomong, jika aku menyukaimu, aku tidak ingin kamu menikah, dan aku harus menjadi gadis pertama yang menciummu. Kamu harus bertanggung jawab untukku, ucap Xiao Yuran mengangkat kepalanya. Kau gadis sialan, bagaimana kau meminta ganti rugi padaku, kau yang memperkosaku? Su Han memutar matanya lurus-lurus. Saya tidak peduli, jawab Xiao Yuran dengan dua tangan kecil di belakangnya, melompat ke kejauhan. Su Han kecil, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menemukan 4 hal yang kamu sebutkan, tapi kamu harus memperhatikannya. Bagaimanapun, Xiao Yuran adalah istrimu. Suara pintar itu semakin jauh dan semakin jauh, dan Su Han melihat punggung cantik Xiao Yuran, dan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Beberapa waktu telah berlalu. Efisiensi Paviliun Wanbao memang cepat. Ketika Su Han kembali ke rumah Su, Paviliun Wanbao sudah mengirimkan semua materi yang dibeli oleh Su Han, dan barang-barang itu dikirim langsung ke kamar Su Han. Banyak orang di keluarga Su telah melihat adegan ini dan mengira bahwa Su Han telah mencuri properti keluarga Su untuk membeli materi. Setelah laporan itu dilaporkan, seseorang segera memeriksanya, tetapi tidak ada kekurangan. Jelas, ini adalah uang Su Han sendiri. Su Han sudah mengharapkan ini, tapi dia tidak peduli. Begitu banyak bahan yang cukup untuk saya perbaiki selama beberapa hari. Su Han berpikir sejenak, dan tidak terburu-buru menggunakan bahan-bahan ini, tetapi mengeluarkan 10 botol obat. Mari berlatih dengan obat-obatan ini dulu. Hanya dengan membuka lebih banyak meridian, energi nagaku dapat mendukung cukup untuk menggunakan semua bahan ini. Di tempat lain, kediaman keluarga Lin. Pada saat ini, ada suasana yang sangat kabur di aula keluarga Lin di antara 4 keluarga besar di Kabupaten Yuanshan. Henger, anakku, Lin Chengsong, kepala keluarga Lin, memiliki mata merah darah, melihat mayat Lin Heng yang dibawa kembali, pembunuhan dan rasa dingin yang kuat meledak darinya tanpa menyembunyikannya. Bangsat, siapa yang berani membunuh putraku? Lin Chengsong meraung murka. Dia Su Han dari keluarga Su. Su Han yang telah membunuhnya. Seseorang berbicara, salah satu rombongan yang telah melindungi Lin Heng sebelumnya. Kulit kepalanya sedikit mati rasa, bagaimanapun juga, Su Han membunuh Lin Heng di depan dirinya dan yang lainnya kematian Lin Heng ada hubungannya dengan fakta bahwa dia dan orang lain tidak dilindungi. Su Han, Lin Chengsong tiba-tiba menoleh dan memandang orang ini. Dia bisa membunuh Henger bahkan jika dia adalah sampah yang tidak bisa dibudidayakan. Lalu apa yang kau lakukan? Kenapa kau tidak mati untukku? Duar, kepala orang itu seketika dihancurkan oleh Lin Chengsong. Lapor Patriark, Su Han bisa berlatih lagi, dan dia telah mengembangkan 8 pembuluh darah naga. Ucap orang lainnya, bagaimana jika dia mengembangkan 8 urat naga? Lin Chengsong dengan marah berkata, begitu banyak dari kalian yang tidak bisa menjaga Henger. Dia memiliki alam vena naga kecil, dapatkah membunuh Henger di depan kalian alam darah naga? Dia terlalu kuat Patriark. Berbicara tentang Su Han, orang ini masih memiliki beberapa kejutan di matanya. Meskipun Su Han hanya di alam pembuluh darah naga, dia memiliki beberapa keterampilan naga yang kuat.
Bahkan tangan Liu Yongkecing telah diangkat olehnya. Liu Yongkecing adalah pria kekar yang dicabik-cabik oleh harimau putih melawan Su Han. Putraku Henger sudah mati, maka kalian bisa pergi ke pemakaman bersamanya juga. Wosh wosh. Lin Chengsong melambaikan telapak tangannya, dan aura naga tirani meledak secara langsung, membombardir dada rombongan dengan keras. Duar duar duar. Rombongan ini hanyalah tahap awal dari alam darah naga, dan tidak bisa menahannya sama sekali. Saat dia dibombardir, tubuhnya meledak berkeping-keping. Orang lain berdiri di sekitar, meskipun darah muncrat di tubuh mereka, mereka tidak berani terkesiap. Beritahu keluarga Chen dan serang keluarga Su. Hanya 8 kata, tetapi itu membuat orang merasakan niat membunuh yang tak ada habisnya dan sedingin es. Di tempat lain, pada saat yang sama, keluarga Chen. Saudaraku, kamu harus memberiku balas dendam. Chen Yi menangis dan berkata kepada seorang pemuda di depannya, binatang Su Han itu tidak bisa membantu tetapi membunuh Huang Fengkecing dari keluarga Chen saya, dan memaksa saya untuk berlutut untuknya. Jika demikian, saya akan membayar Chen Yi. Mudah untuk mengatakannya, tetapi jika menyebar, di mana saya bisa meletakkan wajah keluarga Chen saya? Bukankah Su Han berhenti berlatih? Pria muda itu mengerutkan kening. Dia adalah kakak tertua Chen Yi, jenius paling berbakat dari keluarga Chen, Chen Feng. Siapa yang tahu bahwa binatang itu benar-benar bisa berkultivasi lagi, dan dia telah mengembangkan 8 urat naga. Chen Yi mengertakkan giginya. 8 pembuluh darah naga. 8 pembuluh darah naga membunuh yang kuat di tengah alam darah naga. Chen Feng mengerutkan kening lebih dalam. Saya tidak peduli, saudara, Anda harus membantu saya dengan masalah ini. Jangan khawatir, keluarga Lin tidak akan membiarkan masalah ini pergi. Berani memaksa saudara laki-laki Chen Feng saya untuk berlutut, dia Su Han memiliki cukup hidup. Mata Chen Feng berkedip, tapi tunggu sebentar, ayahnya mundur, dan dia harus keluar dalam beberapa hari. Setelah dia meninggalkan gerbang, kekuatannya pasti akan menerobos. Kemudian bahkan keluarga Su akan kelelahan, kekuatan klan tidak bisa lepas dari telapak tangan kita. Oke, biarkan sumpit itu hidup beberapa hari lagi, ucap Chen Yi dengan ekspresi muram. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Di dalam ruangan, Su Han melihat pisau panjang hitam di tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri, meskipun itu jauh dari pedang Dewa Iblis, itu dianggap baik berdasarkan kondisi saat ini. Itu harus mampu menahan pedang pemusnah pertama kekuasaan. Di sebelah Su Han, ada sarungnya. Memasukkan pisau panjang ke sarungnya, Su Han meletakkannya di pinggangnya, bangkit dari tempat tidur dan menggeliat dengan malas. Setengah bulan. Su Han bergumam. Melihat sekeliling, ada semua botol besar dan kecil, sekilas setidaknya ada lusinan. Dan botol-botol ini semuanya diisi dengan pil, level terendah juga pil kelas atas seperti pil gulin. Ada juga beberapa botol pil kelas atas, bernama pil darah, yang akan disimpan Su Han sampai dia menerobos ranah darah naga sebelum menggunakannya. Ayo, teriak Su Han. Pintu kamar terbuka, dan segera seseorang masuk dari luar, itu adalah Hu Feng. Pengawal keluarga Su saat ini pada dasarnya patuh pada Su Han. Selain itu, Su Han telah menyelamatkan keluarga Hu Feng dan Zhang Hai sebelumnya, dan keduanya telah jatuh ke tangan Su Han. Pergi dan beritahu Pavilion Wanbao, biarkan mereka membawa koin emas untuk mendapatkan obat dariku. Su Han berkata dengan ringan. Baik Tuan Muda. Hu Feng mengangguk dan setuju, dan pada saat yang sama melirik botol giok di sekitar Su Han tanpa jejak, hatinya kewalahan, dan dia terkejut. Tuan Muda Su Han, ternyata seorang alkemis. Hu Feng mencibir di dalam hatinya, Su Yunchen dan yang lainnya masih berpikir bahwa murid batin dari Sekte Awan Dingin sangat tinggi. Dibandingkan dengan identitas alkemis seperti Su Han, murid batin dari Sekte Awan Dingin adalah kentut. 2 botol pil ini, kamu dan Zhang Hai masing-masing punya 1 botol. Su Han melempar 2 botol pil. Terima kasih, Tuan Muda Han.
Hu Feng sangat gembira di dalam hatinya, ini adalah pil. Dia telah berkultivasi sampai sekarang, tetapi dia tidak pernah merasakan bagaimana rasanya pil. Pil tingkat rendah harganya lebih dari 1000 koin emas, dan dia hanya 100 koin emas di penjaga keluarga Su selama 1 tahun. Di mana dia bersedia membeli pil itu? Botol pil yang diberikan Su Han untuk dirinya sendiri setidaknya bernilai puluhan ribu koin emas, yang setara dengan penghasilan 100 tahun di keluarga Su. Segera, Hu Feng mundur. 1 jam kemudian, orang-orang di paviliun Wanbao mengambil obat dan pergi, dan kartu di tangan Su Han telah menjadi kartu emas. 4,83 juta koin emas. Su Han bergumam, kartu emas paviliun Wanbao hanya akan dikeluarkan setelah menyimpan jutaan koin emas. Menghapus 150.000 koin emas yang ditinggalkan oleh Su Han sebelumnya, kali ini dengan menjual pil, Su Han menghasilkan 4,68 juta koin emas. Ini adalah jumlah yang sangat besar. Bahkan penghasilan bersih keluarga Xiao dalam setahun, hanya sekitar 700.000 koin emas. Su Han berpenghasilan setengah bulan, yang setara dengan keuntungan keluarga Xiao dalam hampir 7 tahun. Dapat dilihat betapa menguntungkannya industri alkimia. Beli beberapa bahan lagi dan perbaiki beberapa pil, Anda dapat membeli cincin penyimpanan, jika tidak, itu akan terlalu merepotkan. Di kehidupan sebelumnya, Su Han menggunakan gua harta di langit. Ruang di dalamnya sebanding dengan dunia, tidak hanya untuk benda, tetapi juga untuk makhluk hidup. Dulu menggunakan harta karun seperti ini, sangat merepotkan Su Han untuk membawa paket bersamanya. Meskipun Tuan Li telah dibuat untuk memperhatikan cincin penyimpanan, di tempat yang rusak seperti Kabupaten Yuanshan, cincin penyimpanan masih terlalu berharga. Bahkan jika Anda punya uang, Anda mungkin tidak dapat membelinya. Jangan khawatir, ayo berlatih. 10 botol pil roh kuno sebelumnya telah memungkinkan Su Han membuka 32 meridian. Sebenarnya, di benua Longwu, selama ada lebih dari 5 pembuluh darah naga dan darah hewan, itu bisa digunakan untuk menerobos ranah darah naga. Ketika benua naga bela diri pertama kali muncul, para pembudidaya itu menggunakan darah naga untuk menerobos ranah darah naga, barulah mereka akan memiliki kekuatan terkuat. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah manusia semakin banyak, dan kekuatan setiap orang juga tidak seimbang dan rumit. Selain itu, naga di benua Longwu sangat menakutkan, terlalu sulit untuk mendapatkan darah naga. Tanpa bantuan darah naga, para pembudidaya mundur ke hal terbaik berikutnya dan menggunakan darah binatang untuk menerobos ranah darah naga. Semakin kuat darah monster, semakin berharga itu, tentu saja, jika Anda menggunakan ini untuk menerobos ranah darah naga, kekuatannya secara alami jauh lebih kuat dari yang lain. Ada banyak alam darah naga yang menghancurkan makhluk lain di level yang sama, dan mereka semua menggunakan darah monster level tinggi untuk menerobos. Bersambung, terima kasih untuk para pendengar setia alurmu, semoga kalian semua selalu diberi kesehatan serta rejeki yang cukup. Sampai jumpa di episode berikutnya, bye-bye.